Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kita bisa kembali bersama-sama menikmati hari yang baru dari Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan sudah berkati dan kami boleh menikmatinya Tuhan. Terima kasih. Dan kami saat ini di dalam kondisi kami yang sehat, ataupun mungkin ada yang kurang sehat di antara kami. Kami rindu biarlah firman Tuhan juga menghiburkan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, jika kita diminta untuk mendaftarkan daftar kekhawatiran kita, kira-kira 3 peringkat tertinggi kekhawatiran akan hal apa? Saya menebak-nebak Bapak Ibu, mungkin saja yang pertama khawatir kas keluarga menipis. Makanya banyak orang yang berinvestasi. Mungkin yang kedua juga ada yang berpikir khawatir nanti kesehatannya menurun. Ya pasti Bapak Ibu ya, semakin tua fisik agak juga semakin menurun ya. Karena itu banyak orang yang sudah memakai jasa asuransi kesehatan dari sejak muda. Dan mungkin hal yang ketiga dan seterusnya, sebenarnya pasti ada banyak ya di daftar itu ya. Mungkin ada yang khawatir tidak ada pendamping hidup, apalagi nanti sampai di masa tua. Dan saya rasa kalau didaftarkan akan sangat banyak sekali ya. Bapak Ibu, jika kita melihat daftar di atas tadi, kurang lebih yang menjadi kekhawatiran manusia adalah seputar materi. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa di dalam kemahatauan Allah, Dia tahu jauh lebih dalam kebutuhan kita yang mendasar, dan Dia sudah menyediakan. Firman Tuhan banyak kali menceritakan kisah bagaimana Allah menyediakan apa yang umatnya butuhkan. Dan kiranya ini pun juga menguatkan iman percaya kita bahwa kita memiliki Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Mari kita lihat satu kisah di dalam Kejadian, yaitu kisah Abraham. Kejadian pasal 22 ayat 13 sampai 14. Ini adalah peristiwa di mana Abraham ketika itu Tuhan uji imannya dengan meminta Ishak, anaknya yang satu-satunya, anak tunggalnya yang sudah dia doakan lama dan lahir di masa tuanya. Tuhan minta supaya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Abraham menaati. Dan di situ Tuhan menyatakan pertolongan dan Tuhan menyatakan kehendaknya. Di ayat 13 saya akan membacakan Kejadian 22 ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu, sungguh terbukti bahwa Allah menyediakan. Nah, peristiwa yang kedua, sebenarnya ada banyak peristiwa, namun hari ini kita akan belajar dari 3 peristiwa ini. Kisah yang kedua adalah kisah Musa. Bapak Ibu, kita tahu di awal panggilan Musa banyak kali menolak panggilan Tuhan. Banyak kali ngeles. Tuhan minta dia untuk menjadi wali, untuk menjadi wakil, memimpin bangsa Israel. Tapi sampai 3 kali Musa menolak dengan berkata, aku ini gak bisa ngomong Tuhan, aku ini terbatas Tuhan di dalam berkata-kata, aku ini gagap, ya istilahnya seperti itu.
Namun, apa yang Tuhan lakukan? Apa jawab Tuhan? Tuhan menyediakan apa yang Musa perlukan. Buktinya apa? Di dalam Keluaran 4 ayat 14 dan 15. Tuhan pada waktu itu setelah Musa menolak dikatakan di ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Bapak Ibu, kata-kata Tuhan dikatakan di sana bahwa ia telah berangkat menjumpai engkau. Artinya si Harun ini sudah disediakan oleh Tuhan. Tuhan tahu Musa nggak sanggup bagian apa. Dia pasti akan mengelak ketika Tuhan memanggil dia menjadi juru bicara Tuhan. Tapi Tuhan menyediakan Harun untuk membantu dia berbicara nanti kepada Firaun. Peristiwa yang ketiga adalah kisah janda di Sarfat. Dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 dan ayat 15 sampai 16 kita akan membaca bagian ini saja. 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Ini perkataan janda Sarfat itu ya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Perkataan janda terhadap Elia, Nabi Elia. Ketika Nabi Elia meminta roti, gitu ya. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Bapak Ibu, itu perkataan janda Sarfat yang dia tahu cuman untuk sekali makan. Setelah itu sudah selesai. Mereka nggak punya persediaan lagi. Nah, Nabi Elia ini minta begitu. Dilema Bapak Ibu ya. Janda Sarfat nih harus memberikan atau menahannya. Karena dia tahu kalau dikasih ke Nabi Elia, ya dia nggak bisa makan. Begitu ya. Tetapi kan Nabi Elia kan kasih tahu ya, berkata kepada janda Sarfat ya, di ayat 13-nya dikatakan, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Nah, lalu lanjut di ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu, sungguh kita bersyukur karena memiliki Allah yang melihat, peduli, mendengar, juga menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Bahkan hal sekecil dan seremeh apapun yang kita butuhkan, Dia sudah sediakan. Tinggal waktunya. Tuhan akan menyatakan pada kita, akan memberikan kepada kita. Bukan hanya Abraham, Musa, janda di Sarfat, dan masih banyak lagi mungkin ya saksi iman yang melihat betapa Tuhan mengerti dan menyediakan apa yang mereka perlukan. Saya pun juga menyaksikan sendiri dalam kehidupan saya pribadi, keluarga saya, tentang bagaimana Allah dengan caranya yang ajaib selalu menyediakan apa yang saya butuhkan. Tuhan
lewat caranya yang ajaib dan tak terduga, menjawab kerinduan hati saya, bahkan hal yang terkecil sekalipun. Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Tinggal tunggu waktunya Dia memberikannya pada kita. Tunggu kesiapan hati kita. Tunggu waktu Tuhan yang kita percaya pasti tepat. Tinggal kita bagaimana. Apakah kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Amin. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau Tuhan yang menyediakan segala yang kami butuhkan. Sebenarnya kami tidak perlu khawatir, karena Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Maha Tahu, dan Engkau murah hati ya Tuhan. Apapun yang kami butuhkan, sebelum kami menyampaikan kepadamu saja Engkau sudah sediakan buat kami. Ajar kami untuk percaya, ajar kami untuk beriman, ajar kami untuk sabar dan setia menunggu waktu Tuhan yang tepat. Demi namamu kami berdoa. Amin.